Dalam setiap tragedi sejarah, suara saksi mata sering jadi kunci untuk melihat kenyataan dari sudut yang berbeda. Begitu juga dengan G30S. Versi resmi yang diajarkan di sekolah menyajikan cerita yang jelas dan rapi. Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Tapi di lapangan, orang-orang yang benar-benar menyaksikan malah mencekam itu memiliki kisah yang kadang tidak sejalan dengan narasi resmi. Seorang sopir jenderal misalnya pernah bercerita bahwa penculikan berlangsung begitu cepat, berbeda dengan detail panjang yang biasa kita dengar. Warga dekat Lubang Buaya juga mengaku melihat pasukan bersenjata, tapi tidak semua mereka kenali sebagai anggota PKI. Bahkan ada kesaksian bahwa di antara para pelaku ada wajah-wajah asing yang tak jelas identitasnya. Mengapa kesaksian ini penting? Karena sejarah tidak seharusnya hanya ditulis oleh para penguasa atau pihak yang menang. Saksi mata adalah potongan puzzle yang bisa membuka kemungkinan lain. Mereka membawa nuansa kemanusiaan, ketakutan, kebingungan, dan detail kecil yang sering hilang dalam narasi politik besar. Namun sayangnya, banyak cerita ini tenggelam, bahkan sengaja disisihkan, karena dianggap mengganggu gambaran tunggal yang ingin dibangun pemerintah kala itu. Hingga kini, cerita-cerita saksi mata tetap hidup dari mulut ke mulut, memberi kita pertanyaan baru. Apakah sejarah yang kita tahu hanyalah separuh dari kebenaran? Dan inilah mengapa saksi mata tidak boleh diabaikan. Mereka bukan hanya penonton, tetapi bagian dari sejarah itu sendiri. Di part berikutnya, kita akan melihat bagaimana Lubang Buaya bukan hanya sekadar lokasi peristiwa, tapi juga dijadikan simbol propaganda yang membentuk ingatan kolektif bangsa selama puluhan tahun. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.